kasih Tuhan. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, bersalin bersamanya. Ku percaya padamu, anak salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku percaya
arti jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Haleluya. Shalom. Selamat pagi setiap jemaat Tuhan yang begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama percaya bahwa hanya oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna, setiap kita boleh tetap ada, bahkan tetap kuat sampai hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita mau bersama-sama membawa seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita mau bersyukur, merayakan apa yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang setia atas hidup kami. Sampai hari ini kami terus melihat dan menyaksikan kesetiaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar nyata atas kehidupan setiap kami. Kami mengakui dengan mulut kami, bahkan dengan seluruh kehidupan kami, bahwa ketika kami tetap ada sampai hari ini, itu semua oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu hati kami penuh dan limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu hati kami penuh dengan sukacita kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang besar ada bersama-sama dengan kami, bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu, hadir dan bertahta sebagai Raja yang berkuasa, melawat dan menjamah setiap hidup kami. Kami boleh mengalami pribadi-Mu hari ini Tuhan. Kami segenap umat milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami umat kudus-Mu datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami menjadi penyembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami bukan lagi milik kami. Alam semesta
bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari setiap umat kudus ya Tuhan, nyanyikanlah nyanyian bagi-Nya. Bermazmur, bersorak-sorai. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Seluruh hidup kami mengakui kedahsyatan dan kebesaran-Mu Tuhan. Seluruh jiwa kami memuji nama-Mu yang kudus. Amin Yesus.
Setiap jemaat yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Kita bersuka cita oleh karena Tuhan. Apapun yang kita alami, kita bersuka cita oleh karena Tuhan, amin. Sebab kita memiliki dan mempunyai Tuhan yang sangat dahsyat, luar biasa, ajaib dan perkasa. Haleluya. Amin. Kami mengakui bahwa tidak ada satupun yang sama dan setara denganmu, Tuhan. Ini pengakuan dan pernyataan kami kepadamu.
kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Bahkan semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bersorak-sorai, hai umat Allah. Amin. Umat-umat yang berkemenangan. Sungguh Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sebab kita mempunyai kerajaan yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan Amin. Allah. Amin. Amin. Jemaat yang sangat diberkati Tuhan, boleh duduk kembali. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik, sudah memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu kita akan memberikan persembahan kolekte dan memberikan persembahan ekstra untuk NTT sebagai bentuk rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami menikmati kehidupan yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Apapun boleh kami alami, apapun boleh kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan yang besar dan perkasa ada bersama-sama dengan kami, bahkan tinggal dan hidup di dalam kami. Itulah kemenangan kami, itulah sukacita kami. Bapa, saat ini kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Dengan penuh kerelaan hati, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau telah memilih kami, menguduskan kami dan mengubahkan hidup kami menjadi satu karya yang mulia dan sempurna di hadapan-Mu. Kami bersyukur. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terus mengerti dan menyadari bahwa kami sudah ditebus bahkan dengan darah yang mahal, sehingga seluruh hidup kami bukan lagi milik dan kepunyaan kami, Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Biarlah hidup kami hanya meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami yang terbesar kepadamu, yaitu membawa seluruh hidup kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu menguatkan kami, dasar kami berharap. Kami berserah hanya kepada rencana-Mu, Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu,
Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Yes, Jesus. Karena kami percaya Tuhan bahkan apa yang tidak bisa kami pikirkan dan tidak bisa kami perbuat. Tapi waktu kami datang dan kami menyerahkan sama Tuhan, maka Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara besar untuk menyatakan setiap rencana dan kehendak Tuhan yang penuh dengan kasih atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini mari sampaikan isi hati Tuhan. Berbicaralah buat kami agar kami mengerti, memahami, terlebih berikan kepada kami kekuatan untuk kami melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema atau judul pagi hari ini, Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Nah saudara, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Walaupun dia berkuasa atas hidup kita, tapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas sejak awalnya. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Bahkan kalau saudara perhatikan sejak dari awal penciptaan, kepada Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas. Manusia tidak disetting atau tidak diciptakan seperti robot di mana harus mengikuti semua kemauan sang penciptanya. Manusia tidak diprogram oleh Tuhan untuk mengikuti semua kemauan penciptanya, tapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kehendak bebas. Bebas untuk memilih apa yang engkau mau lakukan. Ya, mungkin hanya dua saja yang kita tidak bisa pilih, yaitu kita nggak bisa pilih beberapa hal yang nggak bisa kita pilih. Mungkin lebih dari dua, jadi kita nggak bisa pilih lahir kapan, kita nggak bisa pilih lahir dari orang tua yang bagaimana, kita nggak bisa pilih mau jadi laki-laki atau perempuan, itu kita nggak bisa pilih. Itu adalah ketetapan Tuhan. Tapi selanjutnya dalam hidupmu, kita tetap bisa memilih. Saudara dan saya bisa memilih sesuai dengan apa yang kau mau. Sejak awal Tuhan buat situasinya seperti itu. Makanya saudara, saya berkata bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan. Oke, next slide. Makanya gini saudara, hidupmu hari ini, ya, hidupmu hari ini saudara ditentukan itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Ya, hidup kita hari ini itu hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Ya, saudara mungkin hari ini sedang kuliah, ya karena ada beberapa mahasiswa, jadi hari ini kau harus menghadapi tugas kuliah, kau harus menghadapi dosen yang A, dosen yang B, dengan segala macam gaya, stylenya, kau harus menghadapi teman-teman saudara A, B, dan C, itu karena saudara memilih untuk ikut atau mengambil bagian di fakultas atau di perkuliahan yang saudara lakukan. Dan seterusnya saudara, dari segala sisi, baik sisi jasmani maupun rohani, hidupmu hari ini ditentukan atau hasil dari pilihan-pilihanmu di masa lalu. Waktu saya harus bypass jantung, saya tidak menyalahkan Tuhan karena saya menyadari yaitu karena pilihan-pilihan saya di masa lalu. Waktu saya melihat makanan-makanan enak, saya makan semuanya. Waktu saya melihat makanan-makanan yang sudah jelas dikatakan mengandung kolesterol tinggi, saya tapi mengabaikan itu dan saya terus memilih untuk memakannya. Dalam kurun waktu 40 tahun, saya menumpuk kolesterol di dalam tubuh saya sehingga harusnya saya harus mengalami atau mengambil hasil untuk di bypass jantung. Ya, saya percaya saudara bahwa hidup kita hari ini atau apa yang kita alami hari ini itu juga adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Tetapi sebaliknya, saudara, perhatikan baik-baik. Masa depan kita tergantung dari keputusan kita hari ini dalam memilih setiap pilihan-pilihan yang tersedia. Saudara setuju nggak dengan statement ini? Iya kan? Jadi masa depan kita
itu tergantung dari pilihanmu hari ini, dari keputusanmu hari ini terhadap pilihan yang sudah tersedia. Ya, engkau akan memilih apa, engkau akan memutuskan memilih apa, itu akan menentukan masa depanmu. Makanya saya mungkin berkata gini, sekalipun mungkin hari ini hidupmu salah karena pilihanmu di masa lalu, tapi hari ini waktu kita memutuskan untuk memilih yang benar, maka masa depanmu akan berubah. Setuju nggak? Sekali lagi, walaupun hari ini mungkin engkau ada karena kesalahan-kesalahanmu di masa lalu waktu engkau memilih sesuatu, waktu seperti saya tadi ya, saya harus bypass jantung karena saya punya pilihan-pilihan yang salah di masa lalu, tapi dengar baik-baik, keputusanmu untuk memilih yang tepat hari ini akan menentukan masa depan kita. Setuju? Yang setuju katakan amin. Ya, waktu saya masih remaja saudara, waktu itu ada satu buku menarik sekali karena buku itu ditulis begini, itu serial detektif ya. Buku itu ditulis gini, bukunya menarik karena gini saudara. Kita bisa, itu karena detektif, kita kita bisa memilih. Contohnya gini, waktu ada bab 1, sudah selesai bacaannya, lalu ditanya, kamu memilih ini atau ini? Ya, dari serial itu waktu kau baca, kau amati, kita baca, kita amati, memilih ini atau ini. Kalau memilih ini lanjut ke halaman sekian. Tapi kalau memilih ini lanjut ke halaman sekian. Jadi gini, saya misalnya sama adik saya baca buku yang sama, endingnya bisa beda. Saudara paham maksud saya? Ya, saudara kalau ada yang seumuran dengan saya pernah nggak baca buku yang seperti itu? Saya nggak tahu ya, ada yang seumuran dengan saya 50-an. Saudara nggak baca buku ya, saudara rajin baca pelajaran, pasti keren banget. Cuman saya yang baca komik pada waktu itu kali. Jadi gini saudara, jadi bayangkan gini, waktu saya cerita dengan adik saya bisa berkata gini, endingnya bagus, kayak gini-gini, dia ngomong gini, enggak, waktu saya baca enggak begitu endingnya begini-gini. Kenapa? Karena pilihan. Jadi waktu kita baca bukunya tebal, tapi kita nggak bisa, baca halaman demi halaman, kacau. Kenapa? Karena memang gini, begitu di satu bab, lalu pilih, mau milih apa? Misalnya kalau memilih untuk mengikuti si penjahatnya, maka lanjut ke nomor sekian, halaman sekian. Tapi kalau memilih untuk menemui sahabat detektifmu, pilih halaman sekian. Jadi kita langsung loncat, pilih halaman sekian, ceritanya baru nyambung. Saudara paham maksud saya? Paham ya? Nah itu saudara, jadi sekali lagi endingnya tergantung pilihanmu. Makanya saudara, perhatikan baik-baik. Ada satu lagu sekolah minggu. Dulu sekolah minggu enggak? Jangan-jangan saudara enggak sekolah minggu, enggak baca buku komik. Hanya saya sendiri yang sekolah minggu dan baca komik. Ya, waktu sekolah minggu kita sudah diajarin ada lagu gini. Di dalam dunia ada 2 jalan. Nah itu berarti sekolah minggu kalau tahu. Ya, lebar dan sempit. Apa saudara? Mana kau pilih? Nah, dari pemahaman ini kita tahu bahwa memang hidup adalah sebuah pilihan. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang tahu, yang memiliki keterampilan, yang tahu bagaimana menentukan pilihan hidup. Hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan, bagaimana agar kita memiliki keterampilan untuk kita menentukan mana yang terbaik yang harus kita pilih. Sehingga begini saudara, sehingga masa depan kita tidak harus mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu sehingga kita sampai dengan hari ini. Karena pilihan yang tepat akan memberikan kehidupan yang baik. Tapi pilihan yang salah akan memberikan kehidupan yang penuh dengan masalah. Ya, suka atau tidak suka, setiap kita harusnya diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan dari Tuhan untuk bagaimana kita bisa memilih apa yang seharusnya kita pilih. Karena Tuhan tidak membuat kita harus menjalankan takdir. No, kita nggak setuju dengan itu. Karena Tuhan membuat kita untuk menentukan pilihan apa yang harus kita pilih agar kita bisa mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Oke, kita lanjut saudara. Masuk poin yang pertama, bagaimana
caranya agar kita punya skill, punya keterampilan, punya kemampuan untuk kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang tepat. Yang pertama, kita buka dari kitab Roma. Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Oke, Roma 12 di depan ada saudara, kalau saudara mau baca dari depan boleh. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi orang yang terampil atau menjadi orang yang tepat waktu kita memilih sesuatu, saudara, Alkitab berkata harus ada pembaharuan pikiran. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan lain dari Alkitab, saudara, menggunakan kata gini, jangan mengikuti norma-norma dunia. Ya, jadi janganlah kita mengikuti norma-norma dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Makanya saudara, Roma menaruh ini agar kita memahami bahwa Yesus menebus kita untuk menyucikan atau menguduskan kita dari dosa dan kesalahan kita. Tapi dengar, Tuhan juga memberikan firman untuk menyucikan pikiran kita. Kalau kita berkata gini, oh udah, kalau sudah ditebus berarti saya sudah suci dan kudus semuanya. Saudara bisa berkata gini, oh saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu dengar firman Tuhan, saya nggak perlu belajar firman Tuhan, saya nggak perlu menghidupi firman Tuhan. Enggak begitu saudara. Karena, coba buka kitab Yohanes 17 ayat 17 dulu coba. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi memang kita sudah disucikan, sudah dikuduskan. Roh kita sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi dengar baik-baik. Untuk pembaharuan pikiran agar makin hari pikiran kita makin kudus, kita perlu terus dikuduskan dengan firman Tuhan. Makanya penting sekali waktu kita datang ke gereja, kita belajar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan setiap hari, itu tujuannya untuk menguduskan pikiran kita. Saudara, kata kuduskanlah itu di dalam Yohanes 17 ayat 17 menggunakan kata hagiazo, yang artinya gini, kita jadi menghargai nilai kesucian atau moral karena pengertian akan firman Tuhan. Makanya nggak aneh banyak orang yang berkata, saya sudah lahir baru, saya sudah hidup baru. Tapi pikirannya waktu belum dikuduskan, maka hidupnya akan melenceng ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Saudara, kami bingung gini, katanya sudah lahir baru. Tapi kenapa pikirannya masih aneh-aneh? Kenapa masih ngawur-ngawur itu? Karena gini saudara, karena proses pengudusan, dengar. Proses pengudusan roh kita, itu dilakukan sekali oleh Yesus satu kali untuk seterusnya. Tapi dengar, proses pengudusan firman terhadap pikiran itu dilakukan lagi, terus, dan terus. Oke, ayat yang lain. Tolong buka slide, ayat yang lain saudara. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Oke. Efesus 4 ayat 17, baca sama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, apa saudara? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pikirannya
sesuatu yang lalu. Saudara, mungkin saya bisa terjemahkan seperti ini. Gini. Saudara, kalau ngerti komputer, di dalam komputer itu ada yang dinamakan hardware, ada yang dinamakan software. Oke? Hardware itu sesuatu yang berhubungan dengan mesin-mesinnya dan sebagainya. Ya, jadi gini, waktu komputer itu diganti dengan hardware atau dipasangi dengan hardware yang canggih, maka memastikan komputer ini bisa jauh lebih baik lagi dibanding performance-nya sebelumnya. Oke? Ya, sekali lagi ya, hardware-nya diganti, misalnya motherboard-nya diganti, hard disk-nya diganti, semua diganti dengan yang lebih canggih, maka pada komputer itu punya kemampuan untuk lebih baik lagi dari kinerja sebelumnya. Tapi dengar, untuk menjalankan komputer itu dengan lebih canggih dibutuhkan apa? Softwarenya. Saudara ganti dengan hardware yang baru, tapi softwarenya nggak diisi dengan yang lebih baik, maka kinerjanya sama saja. Mungkin ada perubahan sedikit, tapi jadi nggak bisa mengerjakan hal-hal yang seharusnya jauh lebih baik lagi yang akan terjadi waktu dipasangi atau diberikan software yang baru. Saudara yang ngerti komputer paham maksud saya ya? Ya, karena gini saudara sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, tapi dengar, masa lalu kita punya pikiran yang sia-sia. Ya, di mana kita berkata, ya nggak apa-apa dosa seperti ini. Mungkin itu karena apa yang kita belajar, yang kita ketahui dari hidup kita, bersama dengan orang-orang, dengan pergaulan yang salah, kita jadi punya konsep pemikiran atau mindset yang salah. Tapi dengar, waktu Tuhan sudah menguduskan kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang baru, dengar, kita itu punya kapasitas, kita itu punya kemampuan yang jauh lebih besar daripada apa yang dulu kita miliki. Tapi penting untuk mengisi pembaharuan pikiran. Orang yang tidak biarkan firman memperbaharui pikirannya, orang yang tidak biarkan firman membaharui mindsetnya, maka terus hidup dengan mindset yang lama, akibatnya ya hidup kita dalam tanda kutip sama saja. Ya. Sama saja. Coba buka ayat yang lain saudara. 1 Petrus 1. Saya akan kasih cukup banyak ayat pagi hari ini. 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14. 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14. Ini lebih tegas lagi dikatakan gini. Sebab itu, baca sama-sama, siapkanlah. Apa yang disuruh siapkan saudara? Akal budi. Siapkanlah akal budimu. Terus, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Ada kasih karunia, tapi gini, siapkan akal budimu juga untuk kasih karunia. Karena apa? Karena dikatakan di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terus, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu. Dengar, ada masa lalu adalah masa kebodohan, di mana kita belum mengenal Kristus, di mana kita memahami ada dosa adalah sesuatu yang biasa saja, kita memahami bahwa ketidakkudusan, ketidaktaatan ada sesuatu yang biasa saja. Tapi dengar baik-baik, siapkan akal budimu waktu engkau menerima kasih karunia. Kita juga harus disertai dengan perubahan mindset. Melalui apa? Melalui pengudusan firman Tuhan buat pikiran kita. Dari sini kita paham saudara, kenapa ada orang-orang di luar sana yang berkata sudah lahir baru. Tapi dalam konteks tertentu hidupnya nggak berubah. Karena gini, rohnya diperbaharui. Tapi pikirannya belum diperbaharui. Dan ini proses, sekali lagi proses. Ini proses. Ya, ini proses yang harusnya terus
dan terus. Tolong buka slide-nya kembali ke yang poin perubahan pikiran. Terus, terus, dan terus. Ini proses yang lagi, dan lagi, saudara ya. Ini proses yang gak berhenti, tapi ini proses yang terus, dan terus. Makanya penting gak baca firman Tuhan? Penting. Penting gak ke gereja, dengar pesan firman Tuhan? Penting. Penting gak saudara baca buku-buku rohani? Penting. Penting sekali untuk kita membiarkan dimasukkannya atau di-downloadnya software-software baru, aplikasi-aplikasi baru dalam pikiran kita, agar kita tidak terus hidup dengan kebodohan di masa lalu. Jadi yang pertama, kalau saudara pengen punya skill, kalau kita pengen punya keterampilan untuk kita bisa memilih dengan tepat pilihan hidup kita, nomor satu kita perlu pembaharuan pikiran. Alkitab mencatat gini saudara, pembaharuan pikiran dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi bersama dengan kita. Sekali lagi, pembaharuan pikiran dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi itu dilakukan bersama dengan kita. Kitab Yohanes berkata gini, dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu bicara tentang perubahan mindset. Menginsafkan itu memperbaharui. Apa yang dulu kita anggap benar, hari ini kita tahu salah, dan selanjutnya kita hidup dengan sesuatu yang benar. Apa yang dulu kita anggap salah, apa yang dulu kita anggap benar, tapi hari ini ternyata kita tahu itu salah, lalu kemudian kita ubah untuk kita hidup dengan cara yang benar. Saudara, dulu waktu sebelum saya, jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya mengalami juga pembaharuan pikiran dalam hal kesehatan. Bulan Agustus saya kena COVID. Waktu kena COVID, saya masuk rumah sakit karena sesak napas. Saturasi oksigennya sudah sangat rendah. Ya, saya ada komorbid jantung, jadi saya kena COVID, saya dirawat di rumah sakit. Dan waktu di sana saudara, ya ini menarik, kadang-kadang manusia perlu kena pentok dulu baru berubah pikirannya, ya ini menarik. Waktu di sana, dokter ngomong begini, Pak, ternyata Pak gampang kok Pak kalau untuk mengatasi ini. Kami dokter memberikan obat-obatan, tapi dari pihak Bapak harus lakukan sesuatu. Apa? Bapak harus hidup sehat. Oke, makannya yang bagus Pak, oh ya. Terus Bapak harus cukup tidur, oke. Terus Bapak harus olahraga. Ini masalahnya saudara. Bertahun-tahun itu yang ngomong gitu tuh udah banyak. Dokter jantung saya, dokter-dokter ngomong gini Pak, kalau Bapak olahraga aja kolesterol Bapak bisa bagus. Tapi itu saudara nggak mengubah pikiran saya. Sampai waktu kena COVID. Kenapa saya berubah waktu kena COVID? Gini saudara, waktu malam sebelum saya dirawat, saya sesak napas sampai betul-betul nggak bisa nafas. Ditarik dari hidung nggak dapat, ditarik dari tenggorok mulut nggak dapat, udah nggak bisa didapat dari mana-mana. Dan saya berpikir, oh mungkin inilah saatnya Tuhan panggil saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus perpanjang. Besok pagi saya masuk rumah sakit, saya dipasang oksigen segala macam. Lalu waktu mulai proses penyembuhan, dokter ngomongin, mesti rajin olahraga Pak. Mesti jaga hati, jangan stres, tetap hati yang gembira. Saya langsung masuk konteks olahraga. Dulu saya pikir gaya hidup saya ya udahlah. Waktu saya habis operasi jantung, yang penting makan dijaga aja, ya. Tapi saya soal olahraga masih males, saudara. Tapi waktu kena COVID itu, saudara, saya kayak gini loh, kayak dapat pencerahan, dan saya mulai olahraga. Waktu saya lakukan sekali, 2 kali, itu masih di dalam kamar ruangan rumah sakit. Karena kan kita nggak boleh keluar, masih diisolasi. Jadi hanya dalam kamar, puji Tuhan dapat kamarnya agak besar. Jadi saya keliling. Itu pelan-pelan saya lakukan. Lalu terus kemudian setelah 18 hari saya boleh pulang. Lalu saya di rumah, karena mindsetnya udah berubah. Kalau mau sehat, olahraga. Gitu kan ya. Kalau mau imunnya kuat, olahraga. Jadi saya di rumah olahraga lagi terus. Dan itu saya terus lakukan sampai dengan kemarin. Hari ini gak sempat karena langsung ke gereja kan.
Tapi gini loh, itu jadi terus dilakukan. Kenapa? Karena ada perubahan mindset. Dulu itu istri sampai marah-marah, gak mempan. Itu dulu istri sampai nasihati dari lembut, agak kencang dikit sampai kencang, gak berubah. Kenapa? Karena mindsetnya belum berubah. Tapi waktu mindsetnya berubah, saya tahu ini kebenaran. Dan saya harus hidupi ini sebagai sebuah kebenaran. Hari ini gak perlu disuruh, gak perlu dimarahin, gak perlu apa. Otomatis tubuh saya mengikuti pikiran saya dan saya melakukan itu. Ya dalam sehari, seminggu bisa 3, 4 atau 5 kali saya lari setiap minggu. Satu kali lari kadang-kadang 3 kilo, kadang-kadang 4 kilo. Bisa, kalau dulu lari setengah kilo aja udah ngedumel. Tapi terjadi kenapa? Karena ada perubahan mindset, ada perubahan pikiran. Oke, jadi yang pertama yang diperlukan untuk kita sanggup memilih dengan tepat adalah dibutuhkannya pembaharuan pikiran. Sekali lagi dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi membutuhkan kemauan atau membutuhkan kerjasama dengan kita. Dikerjakan oleh Roh Kudus tapi membutuhkan kerjasama oleh kita. Oke, next. Yang kedua saudara, yang diperlukan untuk kita bisa menentukan pilihan dengan tepat dalam hidup kita adalah butuhnya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Apa bedanya hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Kenapa saya tulisnya hikmat, pengertian, dan pengetahuan? Padahal prosesnya adalah gini, pengetahuan dulu, lalu jadi pengertian, baru kemudian akhirnya jadi hikmat. Ya, oke. Amsal 2 ayat yang ke-6 dulu deh. Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Minggu lalu saya bicara tentang available, tersedia. Dan salah satu yang selalu tersedia dari Tuhan buat kita adalah hikmat. Ya, Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, apa bedanya ya? Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya baca sebuah artikel dan saya betul-betul jadi lebih paham tentang hal ini. Karena begini saudara, kalau kita tahu sesuatu atau kita tahu apa, itu adalah pengetahuan. Makanya pengetahuan itu didapati dari kita mencari tahu. Ya, kita baca firman Tuhan, jadi kita tahu, oh ada firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, waktu kita baca sebuah ilmu pengetahuan, kita jadi tahu, oh ada pengetahuan seperti ini. Jadi kalau kita tahu apa, itu adalah pengetahuan. Oke, tapi dengar baik-baik, ada kelanjutannya. Tapi kalau kita tahu mengapa, itu pengertian. Saya kasih contoh. Waktu saudara tahu sebuah firman Tuhan, saudara baca, itu pengetahuan. Tapi waktu saudara tahu kenapa, mengapa firman ini diberikan. Apa tujuannya ya Tuhan memberikan firman ini kepada kita. Kenapa Tuhan memberikan ini dan ini dan ini kepada kita. Waktu saudara tahu mengapa itu diberikan, itu adalah pengertian. Waktu saudara tahu mengapa tidak boleh mencuri. Oh, karena mencuri itu sesuatu yang enggak baik. Karena mencuri itu bisa membuat kita jadi misalnya ditangkap dan seterusnya. Oh, mencuri itu sesuatu yang melanggar firman Tuhan dan seterusnya. Waktu saudara tahu mengapa, itu kita sudah mulai masuk kepada pengertian. Kalau cuma tahu apa, itu baru pengetahuan. Banyak orang yang baru berhenti sampai dengan pengetahuan. Sehingga dia bisa berkata gini, saya tahu firman Tuhan, tapi baru tahu. Sekali lagi ya, banyak orang berkata gini, oh saya tahu ayatnya. Saya tahu ayatnya. Itu baru pengetahuan. Pengetahuan penting nggak? Penting. Tapi dengar, pengetahuan itu baru hanya sebatas mengisi. Tapi dengar, selanjutnya dari pengetahuan, dari tahu apa, kita harus juga paham atau kita tahu mengapa.
Itu yang disebut dengan pengertian. Kita jadi mengerti apa alasannya. Kita jadi mengerti mengapa ya Tuhan kok tidak beri kepada kita, Tuhan kok tidak kasih kepada kita untuk melakukan ini. Kenapa ya kok Tuhan menyuruh kita melakukan ini? Mengapa ya Tuhan mendorong kita untuk hidup seperti ini? Waktu kita mengerti itu disebut pengertian. Tapi dengar, ada yang lebih tinggi dari pengertian, yaitu hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat ini gini saudara, kita jadi tahu bagaimana mengaplikasikan apa yang kita tahu dan mengerti itu, kita aplikasikan dalam hidup kita sehingga itu mengubah hidup kita. Tahu tidak mengubah, mengerti tidak mengubah. Tapi waktu saudara dapat hikmat untuk hidup seperti yang apa engkau tahu dan engkau mengerti, maka itu yang akan mengubah hidupmu. Oke, saudara sudah mulai paham apa bedanya apa bedanya pengetahuan, lalu pengertian dan hikmat. Salomo, Raja Sulaiman saudara meminta kepada Tuhan lengkap pengetahuan, pengertian. Tapi nggak cukup sampai di situ, dia juga minta hikmat. Bagaimana mengaplikasikan hikmat itu dalam kehidupan dirinya dan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkan firman dalam hidup kita, itu butuh hikmat. Menerapkan firman dalam bisnis kita, bagaimana menerapkan firman dalam bisnis kita itu butuh hikmat. Bagaimana menerapkan firman dalam keluarga kita, itu butuh hikmat. Bagaimana menerapkan firman dalam dalam status kita sebagai karyawan, pelajar dan seterusnya, itu butuh hikmat. Makanya untuk kita punya skill, untuk kita dapat menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kita, dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Oke, coba buka dulu deh. Slide berikutnya. Nah, bagaimana caranya kita mendapat hikmat? Nanti saya akan pertajam di sini, saudara ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Coba Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Yakobus pasal yang 1 ayat yang kelima. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Setelah saudara tahu firman Tuhan, dan puji Tuhan setelah saudara mengerti firman Tuhan, kita harus terus beranjak kepada step yang lebih lagi, yaitu kita mendapatkan hikmat. Bagaimana mengaplikasikan firman itu di dalam seluruh aspek dalam hidup kita. Yakobus 1 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata gini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, apa yang harus kita lakukan saudara? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Pengetahuan dan pengertian saudara bisa gali dan cari. Tapi spesial khusus hikmat kita harus minta dari Tuhan. Kita harus berdoa seperti Raja Sulaiman berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama saudara, kalau engkau ingin mendapatkan hikmat, yang pertama adalah minta dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Tapi yang kedua, ada yang kedua saudara, karena yang kedua Amsal 13 ayat 10 berkata begini, Amsal 13 ayat yang ke-10, jadi yang pertama hikmat berasal dari Tuhan, tapi dengar baik-baik. Yang kedua saudara, Amsal 13 ayat 10 berkata gini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Terus,
tetapi mereka yang mendengar nasihat. Apa saudara? Mempunyai hikmat. Jadi yang kedua, saudara, kita minta sama Tuhan, tapi dengar. Yang kedua, dengar nasihat. Kalau saudara keras hati, saudara nggak mau dengar nasihat, maka kita akan kekurangan hikmat. Tentu saja mendengar nasihat dari orang yang tepat. Tentu saja mendengar nasihat dari orang-orang yang mempunyai hikmat dari Tuhan. Sekali lagi saudara, oke, butuh ayat yang lain. 12 ayat 15. Amsal 12 ayat yang ke-15. Oke, Amsal 12 ayat yang ke-15 berkata gini, jalan orang bodoh lurus dalam, ya jadi artinya gini, kalau dia nggak mau dengar nasihat, menurut pandangannya jalannya sudah lurus gitu ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Terus, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Hikmat dalam konteks lain bicara tentang kebijaksanaan yang dari Tuhan. Makanya saudara, jangan jadi orang yang tidak bisa dinasihati dong. Ya, semakin tinggi, semakin kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, harusnya kita semakin punya kerendahan hati untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah diberikan hikmat oleh Tuhan buat kita. Karena apa? Karena sumber hikmat. Pertama, memang kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tapi ada yang kedua, yaitu waktu kita mendengar nasihat demi nasihat. Mari setiap kita belajar memahami. Kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, waktu kita terima, itu akan berubah menjadi sebuah hikmat kepada kita. Tentu saja, kita nggak usah bahas dengan detail bahwa nasihat yang mana harus dipilih, sederhana kok. Nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti mendatangkan hikmat. Sesederhana itu. Saudara, kita jangan berbelit-belit gampang. Nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan hikmat kepada kita. Ya, jadi berasal dari Tuhan dan berasal dari nasihat. Waktu ada orang yang ngomong, berbicara kepada kita. Nah gini saudara, biasanya suami atau istri itu salah satu sumber hikmat. Saya dapati dari istri saya, waktu dia memberikan nasihat kepada saya, awalnya kadang-kadang sesuatu yang gak enak. Kadang-kadang sesuatu yang nyakitin dalam tanda kutip, atau sesuatu yang nyebelin. Ngerti nyebelin ya? Ngomong gini, ini ngomong lagi. Kalau bisa ada tombol on off-nya nih, suara saya kalau misalnya ada. Ngomong lagi, diulang lagi. Tapi gini saudara, waktu itu terus berjalan dengan seiring waktu, saya baru sadar, oh itu justru memberikan hikmat. Nah, ibu-ibu harap bersabar. Bapak-bapak itu biasanya memang agak lola. Lo ngerti lola ya? Loadingnya lambat. Tapi mungkin bukan bapak-bapak yang di sebelah ibu-ibu, tapi sayanya. Ya jadi dengar lama-lama baru sadar, iya ya ini bener ternyata gitu. Atau gini, tunggu udah kejeblok baru sadar, oh ternyata yang diomongin oleh istri saya itu bener. Ya, ibu-ibu harap bersabar. Ini ujianmu kira-kira gitu saudara ya. Jadi nasihat itu sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Kita butuh nasihat dari orang-orang lain. Kita butuh nasihat dari orang-orang yang mengasihi kita. Kita butuh nasihat dari orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Kita butuh nasihat, kita mesti buka hidup kita dari nasihat. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Agar apa? Agar itu membangun hikmat dalam hidup kita. Kita butuh nasihat. Ya, oke. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki skill untuk kita bisa memilih dengan tepat. Satu tadi dibutuhkan pembaharuan pikiran. Yang kedua dibutuhkan hikmat, pengetahuan, pengertian. Dan saya masuk yang ketiga. Sudah jam 9.40. Yang ketiga saudara, ini juga prinsip yang penting, tolong dibuka. Yang ketiga saudara gini, jadikan firman Tuhan sebagai prinsip kehidupan. Dengar. Tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan, hikmat, good. Tapi dengar baik-baik ya, Hikmat bisa di tengah jalan berubah.
Oleh karena apa? Oleh karena kebutuhan mendesak, oleh karena kembali lagi dengan pikiran yang masih belum benar, oleh karena satu dan lain hal. Tapi dengar baik-baik. Hikmat yang dijalankan atau hikmat yang dihidupi selalu mengubah. Tapi dibutuhkan satu lagi, jadikan firman Tuhan sebagai prinsip kehidupan. Coba Yakobus 1 ayat 25 dulu. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 25. Kenapa ini menjadi bagian yang saya masukkan di dalam poin ini saudara? Karena banyak orang-orang yang awalnya berhikmat tetapi tidak konsisten. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Oke, perhatikan baik-baik. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Baca sama-sama ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Terus baca sama-sama dengan keras. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Catat baik-baik. Prinsip yang engkau pegang menentukan apa yang engkau lakukan. Setuju gak dengan saya? Prinsip kehidupan yang kita pegang, yang kita genggam, yang kita percayai, itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Makanya gini saudara, kalau firman Tuhan jadi prinsip, saya percaya gini saudara, mungkin firman Tuhan bukan satu-satunya prinsip hidupmu. Tapi dengar, jadikan firman Tuhan sebagai prinsip tertinggi. Artinya prinsip-prinsip berikutnya, jangan lari atau jangan melanggar dari firman. Karena orang yang pegang prinsip, hidupnya, maksudnya gini, perbuatannya akan bertekun menghidupi prinsip itu dan sungguh-sungguh melakukannya. Selama ini, saudara punya ayat nats, good. Oh, saya punya ayat mas. Ini ayat mas. Masalahnya gini, sudah jadi prinsip belum? Dan masalahnya gini, ada prinsip yang lebih tinggi enggak dari ayat-ayat firman Tuhan itu? Mungkin saudara berkata gini, iya Pak, prinsip saya adalah ini, tapi dengar. Kalau ada prinsip yang lebih tinggi, maka firman yang jadi prinsip, itu dengan mudah akan terdegradasi atau tersingkirkan bahkan dengan prinsip yang lebih tinggi. Kalau prinsipmu kebahagiaan adalah segalanya, maka firman Tuhan akan diterabas demi mencapai apa yang menurutmu adalah bahagia. Kalau prinsipmu sukses adalah prinsip tertinggi, maka firman Tuhan dengan segera akan disingkirkan karena engkau akan demi sukses engkau akan melakukan apa saja. Kalau engkau berpikir kaya adalah prinsip utama dalam hidupmu, maka dengan segera firman akan disingkirkan karena engkau akan melakukan segala cara untuk kaya. Tapi kalau prinsipmu Yesus adalah segala-galanya, kalau prinsipmu firman Tuhan dan kebenaran adalah prinsip tertinggi dalam hidupmu, maka yang lain akan mengikuti prinsip itu. Saudara setuju dengan saya? Makanya gini saudara, ayo jadikan firman Tuhan itu sebagai prinsip tertinggi. Prinsip tertinggi, saudara boleh punya prinsip yang lain, boleh. Pak, prinsip saya itu hidup adalah perjuangan, boleh. Untuk hidup saya butuh kerja keras. Boleh, itu prinsip yang baik, tapi dengar, firman Tuhan harus yang tertinggi. Makanya waktu ada tawaran kekayaan melalui korupsi, engkau berkata gini, dari prinsip kekayaan ini masuk. Tapi prinsip tertinggi firman Tuhan ini enggak masuk. Makanya kau tolak. Kalau dibalik, selesai. Waktu ada tawaran A, tawaran B. Waktu ada peluang A, peluang B. Ada yang nawarin bisnis. Tapi bisnisnya kotor-kotor. Coba kalau prinsip kekayaan yang tertinggi, sikat. Tapi waktu prinsip firman Tuhan yang tertinggi, maaf Pak, memang bisnisnya menguntungkan. Menghasilkan uang seperti yang saya inginkan. Tapi maaf, ini melanggar prinsip utama dalam hidup saya, yaitu Kristus dan kebenarannya. Tolak. Ayat ini janji sama kita. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna,
yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa, kebodohan kita di masa lalu, kita sudah dimerdekakan. Terus bukan hanya meneliti, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Baca sama-sama yuk, ini yang kita mau. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nanti baca bagian berikutnya di bawah, itu ayat-ayatnya bagus. Tapi hari ini saudara, secara sederhana saya berkata gini, hari ini sudah belum kita jadikan prinsip firman Tuhan sebagai prinsip yang tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita sudah lakukan, kalau kita sudah jadikan firman Tuhan sebagai prinsip tertinggi dalam hidup kita, saudara, kita punya skill, kita punya kemampuan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Baik, berkenan, dan sempurna dalam pemandangan Tuhan. Waktu kita lakukan itu dijanjikan kita, saudara, maka kita akan berbahagia oleh karena perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Hidup adalah pilihan. Keputusan-keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Untuk kita bisa menjadi orang yang skillful, memiliki keterampilan untuk memilih keputusan-keputusan yang tepat, maka dibutuhkan 3 hal: pembaharuan pikiran, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan terakhir adalah kita butuh jadikan firman Tuhan sebagai prinsip utama dan tertinggi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan, saudara. Saya berkata, kalau hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kondisi yang tidak enak, tidak baik, karena kesalahan-kesalahanmu memilih di masa lalu. Tapi dengar, keputusanmu hari ini untuk memutuskan, untuk menetapkan pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan pilihan-pilihan yang tersedia, itu akan menentukan masa depanmu. Terkadang pilihan gak hanya datang dari Tuhan. Ya, saya beritahu ya, pilihan-pilihan itu gak hanya datang dari Tuhan. Kenapa? Karena pada saat sama waktu Tuhan memberikan pilihan, iblis juga menawarkan pilihan-pilihan yang lain. Makanya tadi ayat Roma 12 ayat kedua, jangan ikuti norma-norma dunia. Kenapa? Karena iblis menawarkan pilihan-pilihan yang lain. Tapi saya berdoa agar setiap jemaat di tempat ini bisa memiliki skillful, memiliki keterampilan untuk bisa memilih apa yang Tuhan mau. Caranya pembaharuan pikiran, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan jadikan firman Tuhan sebagai prinsip utama dalam hidupmu. Mari kita datang sama Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
lagu ini, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku, Amin, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami, menasihati kami bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Tuhan memberikan pilihan kepada kami, itu adalah ungkapan kasih, cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Engkau memberikan kami kehendak bebas untuk memilih apa yang hitam dan putih, yang baik dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan pilihan itu ada di tangan kami. Ketika kami memilih untuk taat kepada Tuhan, itu berarti kami mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan ketika kami memilih untuk tidak mentaati Tuhan, hidup dalam tidak perkenanan Tuhan, itu berarti kami sengaja melawan kebaikan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah sebabnya pilihan yang tertinggi, yang terbaik, yang harus kami putuskan adalah ketika kami memilih untuk mentaati Tuhan, menghargai firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, sebagai standar yang paling tinggi yang kami pegang dan untuk kami jalani dalam hidup ini. Bukan pilihan-pilihan kami yang seringkali bisa salah. Oleh sebab itu Tuhan, biar anugerah-Mu pada hari ini turun kepada setiap kami. Amin. Memberikan kami pemahaman pengertian yang sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau tidak memaksa kami, tetapi Engkau memberikan kami pilihan bebas. Dan pilihan bebas itulah untuk mengungkapkan cinta kami kepada Tuhan, mengungkapkan rasa kekaguman, ketaatan kami kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu termeterai di dalam hidup kami dan menjadikan pegangan dalam hidup kami hari ini, esok dan seterusnya. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pembantu Yusuf Yakub yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan dan urapan pengertian dari Tuhan bertambah-tambah dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang kekasih, pulanglah, karena Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, selamat hari Minggu, selamat pulang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yes.